Bismillahirrahmanirrahim. Dia melihat dari aksinya itu, dari korbannya itu, ya. Dia melihat korbannya itu mendapatkan, ya, akibat perampokan yang dilakukan itu korbannya mengalami kesusahan, ya, penderitaan. Akhirnya dari situ dia tersentuh hatinya, ya, melihat dari aksinya itu di korbannya tersentuh hatinya. Akhirnya dia berbalik, ya. Akhirnya dia merasa ibah dan kasihan kepada korbannya. Dari situlah Allah mulai memasukkan hidayah, ya, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Tapi dia saat itu belum masuk Islam, ya. Tapi Nabi sudah mulai berdakwah di kota Mekah. Dari situ sudah mulainya, ya. Dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwasanya walaupun Abu Dzar Al-Ghifari ini dialah sahabat yang paling miskin, ya, sahabat yang paling miskin. Kenapa? Karena prinsip hidupnya dia sangat berhati-hati sekali dalam kepemilikan harta dan kemewahan. Hati-hati dia. Abu Dzar Al-Ghifari ini kalau ada harta dia sangat hati-hati sekali, ya. Dan kalau ada harta yang melebihi dari kebutuhannya, dia anggap itu adalah sesuatu yang haram, ya. Kalau itu bisa dipastikan oleh lobby dari kebutuhan hidupnya, itu dia menganggap harta itu adalah haram. Sudah itu prinsip hidup Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun dia sangat miskin, dalam hadis sebutkan Nabi tetap menganjurkan Abu Dzar ini untuk bersedekah. Bayangnya, inyonya belum miskin antara sahabat itu, tapi Nabi tetap menganjurkan dia untuk bersedekah, ya. Nabi menyuruh Abu Dzar untuk bersedekah, ya. Abu Dzar, kalau engkau membuat sop, dalam hadis disebutkan ini, ya, perbanyakkanlah kuahnya dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu, ya. Abu Dzar menjawab, apa maksud? Tetapi sop saya istimewa ya Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah menjawab, apa maksudnya? Sop saya hanya terdiri dari air putih dan dibumbui dengan sedikit garam dan sedikit irisan bawang. Contoh itu sup buatan Abu Dzar, ya, dan sedikit irisan bawang. Pokoknya bumbunya sederhana sekali. Itulah istilahnya, ya. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Mengapa engkau terangkan? Beliau kemudian Abu Dzar melakukan apa yang dimintakan oleh Rasulullah, ya. Tetap Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah, banyakkan kuahnya, ya, dan bagikan kepada tetanggamu. Tetapi apa yang terjadi? Abu Dzar tetap melakukannya, dan tetangga yang mendapatkan itu merasa tersentuh dan akhirnya membalas dengan yang lebih baik. Begitulah. Walaupun jenab pun payah dia tetap bersedekah. Payah sedekah tu. 1.000, 2.000 boleh. Kau nak bisa piti senyum. Kau nak bisa senyum boleh? Bisa dengan membantu orang. Banyak cara bersedekah itu, ya. Tak mesti dengan uang, ya. Membantu orang itu sedekah, ya. Membuang duri di jalan itu masuk sedekah, ya. Begitulah anjuran bersedekah yang sampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar, walaupun dia yang paling miskin dari sekian banyak sahabat. Dan Abu Dzar ini dia memiliki nama lengkapnya Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sebenarnya nama aslinya
Abu Zar, Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Mengapa dinamakan ujungnya Al-Ghifari? Karena dia berasal dari suku Ghifar. Ya. Kalau orang awak pun namanya Al-Kamfarinya. Kan ada ujung nama kan Al-Kamfari. Berarti dia berasal dari Kampar. Nah, tuh. Ya. Abu Zar ini dia kan mantan perampok. Dia terkenal dengan sangat berani. Ya, dia orangnya jujur. Apa yang dalam hatinya itu yang disampaikannya. Ya, itu yang dilakukannya. Ya, dia sangat jujur. Ya. Ketika dia bertobat dari perampoknya, Abu Zar ini dia mendakwahi ya suku-sukunya. Ya, tetapi apa terjadi? Ya, suku-sukunya, masyarakatnya mengusirnya. Ya, lalu dia pindah. Ya. Nah, sebelum dia sampai ke Mekah, dia pindah dulu di sebuah suku. Ya, di situ dia menjadi visioner. Lalu dia menyampaikan ide-ide cemerlangnya, tapi tidak diterima. Akhirnya juga tetap diusir. Lalu sampailah Abu Zar ini ke kota Makkah. Yang mana ketika itu masih huru-hara. Ya, di awal-awal Nabi berdakwah itu disebut dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, Abu Zar ini pertamanya sampai ke Makkah dia belum bertemu dengan Nabi. Dia sudah berniat untuk masuk Islam. Ya, karena dia tidak tahu ada kabar ada Nabi. Hari pertama dia belum berjumpa dengan Nabi. Hari kedua dia baru berjumpa dengan Nabi. Lalu dia berbaiat. Tahu berbaiat? Apa itu berbaiat? Pindah Islam. Dia berjanji setia di hadapan Nabi. Itu berbaiat. Ya. Dia berjanji setia dan nyawa tantangannya. Itu yang dilakukan oleh Abu Zar. Ya. Walaupun Abu Zar ini baru masuk Islam, tapi dia menyatakan keislamannya dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan. Apa yang dilakukannya? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di kota Mekah, yaitu tepatnya di Masjidil Haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum bohong ni orang kafir Quraisy kan? Digelumbung dek orang kafir Quraisy. Lalu dipukul, diteju, disipak sampai Abu Zar pingsan. Ya. Besok harinya dilakukan lagi. Ya. Terjadi seperti itu juga lagi. Dan seterusnya berapa hari dilakukan. Ya, sampai orang Arab ini bosan. Ya, tidak mau lagi memukul. Kenapa? Karena ada paman Nabi yang mengatakan jangan dipukul dulu. Matinya bekok. Tidak bisa wapai berdagang ke negeri Syam. Sebab kita melewati kampungnya suku Ghifar. Ya, paman Nabi yang nama Abbas dia pukul itu. Akhirnya tetap kuat kan? Orang kafir Quraisy akhirnya tidak dipukul lagi. Itu yang dilakukan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Dia berani ya menunjukkan keislamannya. Padahal saat itu kafir Quraisy sangat buat kali tekanannya terhadap orang kaum muslimin seperti itu. Ya. Akhirnya Abu Zar ini kembali ke sukunya. Ya, dan berdakwah di situ karena diminta oleh Nabi untuk hijrah. Ya, jenis ikut tinggallah. Bos awak mana tu? Ya, pindahlah. Akhirnya Abu Zar tadi pindah ke sukunya kembali. Dan Abu Zar berdakwah di situ. Ya, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadisnya hampir seluruh ya suku Ghifar itu masuk Islam. Ya, karena dakwah yang disampaikan oleh Abu Zar Al-Ghifari hampir seluruhnya. Ketika Nabi
di Madinah, sudah hijrah. Ya, Nabi nampak dan para sahabat nampak dari kejauhan seperti semut yang berbaris panjang. Ya, panjang lah. Heran apa sapuru. Nah, Nabi menggambarkan, menyebutkan dalam hadisnya ketika itu, itulah Abu Zar Al-Ghifari dan sukunya. Ya, anak ketek, orang tua, ya, semuanya pindah ke Madinah. Ya, akhirnya semakin dekat ditengok oleh para sahabat. Ternyata betul. Ya, yang disampaikan oleh Nabi itu adalah Abu Zar Al-Ghifari. Ya, nah, dan para sukunya, hampir seluruhnya dekat dakwah yang disampaikan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Dah. Jadi Abu Zar ini, ya, ringkas saja, Abu Zar ini dalam kepemilikan harta dia sangat hati-hati dan sangat, ya, menjaga sekali kepemilikan harta. Ya, karena latar belakangnya dia merampok, dan akibat merampoknya itu banyak orang yang menderita dan tersiksa. Akhirnya itu yang menjadi titik tolaknya untuk bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka prinsip Abu Zar berhati-hati sekali dengan kepemilikan. Kalau ada harta yang berlebih dari kebutuhannya, dia anggap itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Nah, cukup ya. Nah, begitulah kisah singkat Abu Zar Al-Ghifari. Berasal dari suku apa? Suku Ghifar. Ya, nah, suku perampok. Itu terkenal dengan suku perampok penyambut. Nah, itu juga. Ya, demikian saja para jemaah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.